Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta ya. Kali ini kita akan bahas laporan apa saja yang diperlukan untuk pajak Anda ya setelah yang satu ini. Oke guys, ya buat teman-teman yang hari ini ya pengen tanya ya, karena ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman ya terkait dengan hal ini ya, yaitu ketika Anda punya NPWP ya, ketika Anda punya NPWP, terutama kalian-kalian yang punya NPWP usaha ya, Anda yang punya NPWP usaha, punya CV atau punya PTK, ini apa yang diperlukan ya untuk Anda bisa melaporkan pajak Anda. Oke? Nah, ini juga mungkin materi ini atau konten ini juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin punya usaha baru ya, karena laporan pajak itu kan juga berasal atau membutuhkan laporan-laporan yang sudah Anda miliki harusnya. Dan ini laporan ini memang berguna untuk memberikan manfaat kepada Anda terkait dengan pengembangan usaha ya. Jadi ada 3 laporan guys, by the way, yang perlu Anda siapkan untuk pajak, baik untuk pajak maupun untuk usaha Anda sendiri. Ya, ini penting untuk Anda ketahui supaya Anda bisa usahanya bisa lebih besar, pajak Anda bisa lebih rapi. Ya. Nah, laporan apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama ya, laporan yang diperlukan saya langsung sikat aja ya supaya teman-teman lebih gampang nangkapnya ya. Jadi yang pertama adalah laporan namanya laporan laba rugi. Jadi teman-teman kalau misalnya melaporkan pajak Anda ya, baik yang teman-teman mungkin sekarang masih pribadi ya, mungkin teman-teman yang masih menggunakan perhitungan PP23 ya, yang perlu kalian ingat bahwa kalau misalnya Anda punya usaha dan masih menggunakan PP23, memang mungkin Anda itu tidak perlu menyertakan laporan keuangan. Oke, memang nggak perlu sementara ini. Karena Anda pakai PP23 ya, simpel ya, 0,5% tarifnya dikalikan omset Anda tinggal bayar per bulan. Oke, tapi Anda perlu ingat bahwa PP23 ini memiliki masa waktu guys. Ya, masa waktunya adalah 7 tahun maksimal untuk Anda sebagai pribadi. Ya. Nah, setelah 7 tahun guys, Anda akan menggunakan apa? Anda akan menggunakan tarif normal. Oke, Anda akan menggunakan tarif normal, yaitu berapa tarifnya? 5%, ya, 15%, 25%, 30%, dan 35% tarifnya bertingkat. Oke, nah tarif bertingkat ini akan dikenakan dari profit Anda juga. Jadi sama-sama dari ini yang ini dari profit ya, dari profit kalau Anda sebagai pribadi. Nah, yang perlu Anda khawatirkan guys adalah apa? Pajak ini ya, sekarang petugas pajak ini sudah bisa melihat ya data rekening Anda ya secara detail, jumlahnya berapa dan kawan-kawan ya. Jadi dia juga bisa melihat data aset Anda. Oke. Nah, ketika mereka sudah memiliki data-data ini, maka bisa jadi persepsi antara Anda dan persepsi antara mereka itu bisa berbeda. Misal, Anda punya omset 1M dan Anda melaporkan untung Anda adalah 30%. Oke, jadi Anda punya untung 300 juta misalnya, atau Anda punya untungnya jangan gede-gedean ya. Untungnya 10% deh ya, 100M, Anda punya untungnya 100 juta ya, 10%. Persepsinya mereka melihat rekening Anda dan melihat penambahan harta Anda gitu ya, bahwa Anda untungnya bukan 10%, tapi Anda adalah untungnya 20% atau 25%. Ini asumsinya mereka. Oke. Nah, yang terjadi akan ada perbedaan asumsi yang dilaporkan dan dengan yang diasumsikan. Ya, beda separuh, guys. Ya, 10% dan 20%. Nah, maka pajak akan menanyakan, "Loh, kok bisa 10%? Ya, Pak, ini Anda berargumen ya dengan kata-kata ya, dengan lisan Anda, ya. Tapi teman-teman tidak bisa Anda mempertanggungjawabkan hanya dengan lisan di perpajakan Anda. Ya, ini penting. Ya, Anda harus membuat pembuktian. Ya. Nah, pembuktian ini yang perlu teman-teman perhatikan. Pembuktiannya apa? Ya, salah satunya adalah laporan-laporan yang saya jelaskan tadi. Ya, yang pertama tadi adalah laporan laba rugi, itu yang penting. Jadi teman-teman ketika mau membuktikan, ini loh Pak, buktinya Pak, saya benar-benar omsetnya sekian. Ya, maka teman-teman harus buat namanya itu lapor laba rugi dulu. Oke? Nah, buat teman-teman UMKM yang nonton video ini hari ini, teman-teman yang baru
mempelajarin ya. Mungkin Anda bingung, apa sih Pak laporan laba rugi ya? Nah, by the way guys, laporan laba rugi ini adalah laporan ya yang menunjukkan Anda tuh punya omset sebulannya berapa ya, dan Anda punya profitnya berapa. Ya, simpel seperti itu. Omset berapa, profit berapa ya. Jadi omset ketemuin kurangin biaya ya, Anda punya biaya-biaya yang dalam perusahaan Anda, ketemunya profitnya berapa. Oke? Jadi itu namanya laporan laba rugi yang perlu Anda buat ya. Nah, laporan yang kedua, jadi laporan laba rugi ini wajib ya, karena profitnya ini akan dikenakan pajak, ini yang akan membuktikan. Jadi kalau misalnya Anda mau berargumen dengan pajak, tunjukin laporan laba ruginya ya. Dan teman-teman di notes ya, yang juga paling penting ketika Anda menyiapkan laporan laba rugi untuk pajak, Anda juga harus menyiapkan data pendukung. Jadi teman-teman kalau punya usaha, jangan sampai buktinya Anda buang guys ya. Saya sering nemuin di lapangan itu kasihan banget ya. Banyak orang yang sudah ngotot ya, Pak saya untungnya sekian. Ditanya sama orang pajak, mana buktinya ya. Dan masalahnya dia tidak pernah punya bukti, dia tidak pernah punya arsip, dan akhirnya apa? Pasrah guys. Ya sudah Pak, wes Pak terserah Anda lah Pak, sudah saya kembalikan kepada Anda, terserah Anda gitu ya. Maka pajaknya apa? Ya sudah, petugas pajaknya akan menagih sesuai dengan kehendak yang diinginkan ya. Nah, so teman-teman kalau seperti itu apa syaratnya ya? Teman-teman harus punya pembuktian dokumen ya. Dokumen-dokumennya jangan dibuang, bukti-buktinya jangan dibuang, nota-notanya jangan dibuang ya. Terutama teman-teman yang usahanya sendiri ya, harus rajin guys ya, harus disiplin guys untuk bisa menyimpan data-data bukti-bukti pengeluaran penjualan yang diperlukan. Oke, itu yang pertama ya. Yang sekarang yang kedua adalah laporan namanya neraca. Oke, laporan neraca. Apalagi itu Pak, gitu ya, bingung neraca ya. Mungkin teman-teman nggak paham ya, nggak apa-apa ya, namanya kita harus belajar, oke? Nah, apa sih laporan neraca? Laporan neraca itu adalah laporan harta. Ya, ini simpelnya, saya usahakan bahasanya simpel supaya teman-teman lebih gampang mengerti ya. Jadi, laporan harta yang Anda milikin ya, terus juga laporan hutang yang Anda milikin ya, dan laporan harta bersih yang Anda miliki ya. Jadi di dalam neraca itu menunjukkan apa? Menunjukkan Anda punya aset itu apa aja, harta itu apa aja ya. Jadi hartanya misalnya ada uang tunai, ada piutang itu Anda ngutangin orang lain gitu ya. Ada aset ya, misalnya Anda punya mobil, rumah ya, bangunan, ruko dan kawan-kawan, itu aset ya. Terus Anda punya misalnya ya aset lain lah ya, misalnya investasi dan kawan-kawan. Nah, ini namanya aset ya, aset yang Anda miliki. Tapi by the way ini yang berhubungan dengan usaha aja ya, nggak usah yang pribadi, karena ini kalau kita buat neraca itu hubungan dengan usaha nantinya ya. Tapi kalau ini Anda punya di SPT Anda pribadi, Anda memang ada kolom harta, itu semua aset masukin kayak gitu ya. Nah, so dari aset ini, harta tadi, Anda akan kurangin dengan hutang yang Anda miliki. Hutang usaha Anda yang kepada supplier, hutang Anda kepada pihak lain ya, dan hutang-hutang yang ada, hutang bank ya, masukin ke sini. Jadi aset dikurangin hutang. Oke? Nah, dari hutang ini akan menjadi apa? Aset dikurangin hutang, ketemunya aset bersih Anda. Oke? Jadi bahasanya di neraca itu komponen cuma itu, asetnya berapa, hartanya ya, dikurangin hutangnya berapa, ketemu harta bersihnya berapa ya. Itu yang Anda submit kepada pajak ya. Dan itu juga sangat penting. Kenapa? Karena di dalam aset ini teman-teman Anda bisa cek. Anyway, kalau teman-teman misalnya belajar soal analisa keuangan ya, bahwa guys, untuk Anda bisa usahanya semakin maju, Anda harus cek analisa keuangan Anda ya. Dan seringkali analisa yang bisa Anda lakukan adalah di dalam komponen neraca tadi ya, di mana Anda cek, oke, ternyata saya punya asetnya sekian, saya punya utangnya sekian ya. Oh, ternyata saya punya stoknya sekian ya. Simpel-simpel gini. Kalau Anda punya total persediaan akhir bulan adalah misal saja ya 5 juta. Oke, misalnya ketikatan. Misalnya 50 juta misalnya gitu ya. Aset persediaan Anda satu akhir bulannya nilainya 50 juta. Terus Anda punya sales, penjualan sebulannya cuma 10 juta. Oke? Jadi nilai stok Anda akhir bulan 50 juta dan Anda punya sales Anda, penjualan Anda cuma 10 juta per bulan. Simpelnya, Anda akan tahu
stok Anda itu nyimpen di gudang berapa lama adalah dengan cara total nilai persediaan Anda akhir bulan Anda bagi dengan total sales Anda setiap bulan. Ya. Jadi 50 juta Anda bagi dengan 10 juta, ketemunya stok Anda itu tersimpan di gudang Anda selama 5 bulan. Ya. Dan itu akhirnya tidak bagus guys secara cash flow ya, secara arus kas Anda ya. So Anda mesti perhatikan terkait dengan itu, jangan sampai Anda itu memiliki stoknya kebanyakan ya, dan analisa lain ya, karena banyak juga ya terkait dengan analisa laporan keuangannya. By the way, Dito Consulting di tempat kami sudah punya juga gimana sih caranya menganalisa rasio keuangannya supaya Anda tahu perusahaan Anda sehat atau tidak ya, itu kurang lebih. Dan yang ketiga guys adalah apa? Terkait dengan arus kas. Jadi Anda juga mesti tahu, banyak orang yang ngomong gini, Pak, saya itu usaha saya itu untung ya, tapi kondisinya ketika usaha saya untung, saya nggak tahu Pak, saya punya uang ini kemana, karena uang saya nggak tahu kemana nih Pak, tiba-tiba nggak ada aja kan gitu ya. Jadi uangnya kemana guys? Ya Anda cek dulu namanya laporan arus kas. Anda harus buat namanya laporan arus kas supaya Anda tahu, oh uang saya digunakan untuk apa ya, oh bayar piutang kah, beli aset kah, beli stok kah, dan macam-macam ya. Dan itu laporan yang memang Anda penting untuk Anda miliki di laporan pajak ya. Supaya apa? Supaya besok-besok ketika diperiksa Anda tunjukin ini Pak laporan racanya, ini Pak laporan arus kasnya, ini laporan laba ruginya Pak. Jadi mereka lihat, oh iya ini perusahaannya bener nih buatnya, nggak ngawur nih. Oke, saya cek dulu datanya. Oh ya wes, oke sip, nggak ada masalah ya. Dan akhirnya Anda mau didenda pajak nggak jadi guys ya, gara-gara ada laporan yang tadi. Oke, kurang lebih seperti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang sudah belajar topik-topik pajak di dalam konten saya, sudah tahu konsep-konsepnya, sekarang harus mulai naik level ya. Harus mulai belajar membuat laporan keuangan pajak yang baik. Supaya apa? Supaya bisnis Anda juga bisa lebih aman ya, pajaknya lebih legal dan lebih hemat. Ya. Sekian, semoga teman-teman terberkati dengan video kali ini ya. Bagi yang happy dengan video ini silahkan di like ya, dan di share ke teman-temannya supaya memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Juga buat teman-teman yang pengen tanya, silahkan tanya di kolom komen ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe guys supaya bisa ketemu saya terus ya, karena saya selalu update konten almost every day buat teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga selalu sehat, selalu bermanfaat, dan selalu happy buat teman-teman semuanya. Bye bye.